Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama diberkati melalui sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu, yang dimana dia merupakan seorang yang dulunya berlatar belakang agama Muslim, dan juga dikatakan bahwa dia berasal dari Pulau Madura karena dia lahir dan dibesarkan di Pulau Madura. Dan kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian hidupnya, mengapa sampai pada akhirnya ibu ini memutuskan untuk sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Namun sebelum kita mendengarkan kesaksian dari ibu tersebut, saya akan terlebih dahulu membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sahabat yang diberkati Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi dasar untuk kita melihat bagaimana seorang ibu pada akhirnya menemukan jalan yang benar, jalan yang membawa hidupnya kepada kehidupan yang kekal. Mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Lulu Rismardiana. Saya di sini dipanggil dengan Diana. Kalau di Sampang Madura, karena saya kelahiran dari Sampang Madura, asli papa mama saya Madura, kakek nenek saya semuanya Madura, dan saya dibesarkan di Madura juga. Dan saya terlahir pada tanggal 10 April tahun 83 di keluarga Islam ya tentunya ya. Dan orang tua saya juga mendidik saya dengan baik secara Islam. Dan puji Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita. Saya juga sampai dibesarkan di keluarga yang sangat luar biasa. Papa saya orang Pamekasan dan mama saya orang Bangkalan, orang Soket Gajah, sedangkan papa saya orang Pamekasan yaitu Kurem. Saya dibesarkan di Kabupaten Sampang dan dilahirkan di Kabupaten Sampang karena papa saya beliau bekerja di Pemda Kabupaten Sampang. Dulunya kerja sebagai di Kabak Keuangan di Kabupaten Sampang dan dipindahkan di Dispenda. Puji Tuhan, saya pun juga dibesarkan dan dididik dengan Islam yang baik dengan keluarga saya. Mungkin cenderung juga agak keras ya, karena kalau kita di Madura ini masih kecil dari saya TK SD itu udah masuk ke langker. Orang bilang itu orang Madura itu langker itu ya seperti musola gitu loh. Jadi mulai dari TK atau SD itu sudah dimasukkan ke situ, masuk ke juga TPA sama pendidikan Al-Quran ya di Masjid Jami. Dulu saya di masuk TPA itu di Masjid Jami di Monumen kalau di Sampang bilangnya. Jadi di situ saya juga sangat bersyukur ya. Papa saya itu juga mendidik saya dengan luar biasa, mama saya ya, meskipun setelah saya SD keluarga saya itu berpisah, tapi disitulah awal mulanya saya sebagai anak ya seperti kehilangan arah dan lain sebagainya, sehingga saya masuk ke dalam pergaulan saya. Puji Tuhan tidak seperti orang yang lain ya, tapi papa saya mendidik saya dengan baik. Papa saya ngantar jemput sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa orang tua saya, puji Tuhan. Dan sampai akhirnya papa saya meninggal tahun 2001 itu di Pamekasan dan dimakamkan di Nyalaran. Dan saya menikah waktu itu. Tahun 2001 saya menikah dengan seorang polisi. Suami saya saat itu seorang polisi dan dinas di Kabupaten Sampang. Beliau asal dari Ngawi. Seperti dalam Tuhan, inilah awal mulanya setelah saya menikah dan saya memiliki anak. Saya melahirkan anak tahun 2002. Setelah saya menikah dan punya anak, disitulah saya merasakan ada yang sakit waktu itu. Karena di sini saya bertemu dan saya diselamatkan oleh Tuhan itu dengan pembuktian yang banyak. Karena saya itu bandel ya. Orang Madura bilang meleng, banyak saya pentaa. Saya tahu perta aja, di rumah carana, Allah orang Kristen memang banyak permintaan kepada Tuhan yang orang Kristen waktu itu agar saya bisa percaya gitu.
kalau Tuhan yang orang Kristen itu ada. Soalnya kesan Tuhan, saya buka kesaksian ini sejak saya sakit tahun 2004. Saya punya anak satu, waktu itu laki-laki, namanya Selvario. Nah, waktu itu saya terkena sakit infeksi kandungan akut, di mana saat itu saya sebagai seorang wanita kurang bisa melayani suami karena maaf, karena infeksi kandungan akut itu kotorannya keluaran dari kita punya kemaluan seorang perempuan ya kan. Jadi saya bolak-balik ke rumah sakit, bahkan saya itu berobat ke klinik Adinda. Dokternya itu namanya Dokter Bahrawi, dan sampai juga saya pernah berobat juga ke Rumah Sakit Bayangkara tahun 2004. Di situ tidak ada kesembuhan sama sekali, bahkan sampai saya itu kurus sekali, dan Dokter Bahrawi waktu itu mengatakan bahwa saya kalau mau sembuh harus mengangkat rahim saya waktu itu. Karena kenapa? Beliau mengatakan bahwa rahim saya ini sudah rusak, saudara, karena infeksinya itu sudah menjalar. Nah, beliau mengatakan bahwa kemungkinan Bu sudah, saya lihat dari USG 95% itu rahim ibu sudah rusak. Kalau nggak gitu nanti penyakitnya bisa menjalar ke mana-mana. Tapi waktu itu saya mengatakan saya nggak mau saya dioperasi, karena saya ada keinginan ingin punya anak lagi waktu itu, saudara. Jadi selaku sama Tuhan, karena ada keinginan saya ingin punya anak lagi, saya bilang enggak ke suami saya. Meskipun sebenarnya sangat kecil sekali harapan saya untuk sembuh. Bahkan saudara dengan Tuhan, jangankan melayani suami waktu itu, saya tidur aja sampai saya kasih kain waktu itu. Malumlah, suami saya waktu itu kan punya banyak sarung gitu kan, saya kasih kain. Kalau mandi, saudara, mandi itu menetes, dia kan ngalir sendiri, ngalir. Saya sampai pernah pakai pembalut waktu itu yang ukuran 50 pembalut, itu bisa dipakai 3-4 hari saja. Memang luar biasa, cairan itu banyak keluar dari alat kelamin saya waktu itu, saudara. Tapi saudara Tuhan, sebelumnya saya memohon maaf ya, apabila saya cerita kesaksian ini, karena saya menceritakan yang sebenarnya, mungkin agak kurang sopan kesaksian saya, yang saat saya sakit, karena saya harus menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar biar bisa dimengerti. Saya mohon maaf sebelumnya. Jadi saudara Tuhan, karena saya sudah bolak-balik dan menghabiskan juga waktu itu biaya juga. Karena yang namanya juga kita pergi ke rumah sakit Bayangkara, kalau untuk obat luar itu kan juga kita beli sendiri. Dan apalagi waktu itu suami saya juga masih banyak hal yang juga harus kita lakukan ya. Seperti pengeluaran, pinjaman bank, koperasi dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar waktu sampai kurus sekali, saudara. Dan sakitnya luar biasa, sakitnya banget seperti mau melahirkan. Sakit infeksi kandungan akut itu, sakitnya itu nusuk-nusuk seperti pembukaan waktu mau melahirkan. Dan pernah saya mengatakan pada suami saya waktu itu, saya bilang, Pak, saya kayaknya nggak bisa melayani kamu. Kalau misalnya kamu mau menikah lagi, saya izinkan. Karena kenapa, saudara? Saya seorang wanita, saya seorang istri, kalau saya nggak bisa melayani suami dengan baik, kan kasihan juga suaminya. Tapi suami saya waktu itu dia bilang enggak. Tapi saya bilang Tuhan, disitulah saya selalu berdoa, saya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Waktu itu saya mengaji, saya sholat, saya berdoa bersungguh-sungguh waktu itu. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin kayaknya waktu itu kok saya rasanya hidup saya hampa gitu. Semakin saya sholat, semakin saya ngaji, saya ngerasa hidup saya ini kosong gitu. Setiap hari saya menangis, minta kesembuhan. Ya Allah, kamu kan kok paringin beres, kamu ke penyakit yang kak. Saya berdoa, semoga waktu itu saya diberikan kesembuhan dan penyakit saya diangkat sama Allah waktu itu. Tapi saya rasakan tambah sakit tuh, sampai mau berjalan aja saya harus pegang-pegang sama dinding. Dan berat badan saya waktu itu sampai ke 50 dan kurus sekali saudara. Jadi saya benar-benar udah rasa gitu. Tapi saya nggak mau kalau saya itu harus dioperasi. Saya bilang enggak, saya nggak mau dioperasi. Ya tahu pergumulan saya, keinginan saya untuk sembuh adalah diri saya sendiri. Karena suami saya juga jarang ada di rumah waktu itu, karena beliau kerja sebagai polisi di bagian reserse di Polsek Tambelangan, Kabupaten Sampang. Jadi saudara yang Tuhan, pertama kali saya mendapatkan jalan keselamatan dari Tuhan itu melalui sebuah mimpi. Tahun 2004 saya bermimpi bahwa tangan saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Waktu itu di mimpi saya itu kayaknya nyata banget, saudara. Nyata banget.
Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Mbak Ura siapa sih? Bang J siapa? Tapi nggak ada yang jawab. Sosok berjubah putih itu nggak jawab. Jadi waktu itu yang saya lihat adalah banyak orang-orang itu disiksa. Ada orang yang disiksa itu dimasukkan ke lahat panas. Ada orang yang disiksa itu dipaksa minum sesuatu barang gitu ya, seperti di gelas gitu. Nah, di sininya itu jadi minum, di sininya itu habis, saudara. Habis, meleleh. Lalu saya melihat ada orang yang dipukul seperti bola besi dan kayak banyak paku gitu, dihantamnya orang itu hancur tapi kembali lagi, hancur kembali lagi. Dan saya juga melihat orang berjalan di atas ketinggian. Orang itu sepertinya tidak mau berjalan, tetapi kakinya jalan sendiri, sehingga kakinya itu ke depan, badannya ke belakang. Nah, jadi sentuhan. Jadi di situ saya bertanya, tapi nggak ada jawaban. Satu hari, satu malam itu. Besoknya saya bercerita pada suami saya, Pak, singkok ya mimpi, cek ngaku nah. Saya tuh mimpi nakutin. Apa ditanya? Oh, mungkin kamu kurang berdoa. Aku udah berdoa, aku udah baca doa tidur. Aku bilang, aku juga sudah baca Al-Fatihah, tapi kenapa saya lalu mimpi saya seperti itu? Nah, nanti kamu berdoa lagi ya, nah, baru kamu tidur. Itu hari pertama, saudara. Hari yang kedua, saya mimpi lagi hal yang sama, kan nggak ada jawaban. Yang hari yang ketiga, saya mimpi hal yang sama. Karena saya ketakutan waktu itu, saya minta ditungguin oleh suami saya. Di hari ketiga, saya minta ditungguin tidur. Pokoknya aku nggak mau, kamu harus nungguin aku tidur. Aku takut, saya bilang. Karena posisi antara polsek itu dengan rumah sewa kami itu berdampingan. Saya bilang, kan nanti kalau ada apa-apa kan enak tinggal manggil aja, saya bilang gitu. Sampai karena saya ketakutan, jam 11 bolak-balik nggak tidur. Sampai jam 12, akhirnya saya nengok suami saya itu masih dia atang-atang aja kan gitu, menonton TV. Jadi saya kebablasan tidur. Nah, malam hari yang ketiga itulah saya dipukul-pukul pipi saya sama suami, dipukul-pukul, dibangunin. Katanya suami saya, ngapain sih kamu teriak-teriak, bikin malu sama tetangga. Sampai saya bilang gini, aku pun mimpi hal yang sama, tapi kok sosok berjubah putih itu kok ngomong pilihlah jalan kebenaranmu. Itu apa ya? Bilang, kamu tuh kurang berdoa, kamu itu gini-gini. Pokoknya sama saya bilang, saya harus berdoa bagaimana lagi. Saya sudah ngaji waktu itu, saya juga sholat, semuanya saya lakukan. Tapi kok salah mimpinya 3 kali berturut-turut, tetapi kok yang terakhir itu saya dikatakan sudah pilihlah jalan kebenaranmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, waktu itu saya mikir-mikir, jalan saya apa yang salah ya? Apa yang salah dalam hidup saya ya? Saya berpikir. Nah, saat itulah saya punya pemikiran. Waktu itu saya nggak ada pemikiran bahwa itu adalah Tuhan Yesus atau Tuhan yang orang Kristen. Saya nggak ada pemikiran seperti itu. Dan saya pikir mungkin ada satu jalan saya yang salah, yaitu orang Madura harusnya lah saya keren tua. Karena papa kan almarhum, kan udah meninggal papa. Saya itu tahun 2001 sebelum saya menikah. Jadi saya pergi nyelaseh, saya pergi nyekar ke Pamekasan. Habis nyekar di kuburan papa saya berhenti di Arek Lancor. Kalau di Pamekasan itu ada yang tengah-tengah kota gitu ya, ada cerut begini, simbolnya namanya itu Arek Lancor. Nah, saya itu waktu itu minum teh poci, saudara. Minum teh poci. Waktu saya di seberang jalan, saya sambil minum, saya melihat di situ ada gereja, namanya Gereja Katolik. Kalau tidak salah ya, karena sudah lama saya nggak pulang nih, Gereja Katolik Bunda Maria Ratu Para Rasul. Nah, di situ saya begini. Lalu di situ ada spanduk, di depan gereja itu ada spanduk. Terus ada gambar sosok-sosok Tuhan Yesus gitu kan, seperti gambar seperti itu. Saya mikir, loh, kok sosok-sosok yang kayak gitu itu kok yang ada di mimpi saya ya? Saya bilang gitu. Nggak mungkin. Saya bilang, nggak mungkin. Masa iya saya sih didatengin sama Tuhan yang orang Kristen? Nggak mungkin. Saya bilang. Tapi di hati saya sebelahnya, kayak rasanya ada 2 hati yang seribut gitu. Bisa jadi gitu kan. Tapi saya bilang, nggak mungkin. Apa kata Hindunya kalau saya nih didatengin sama Tuhan yang orang Kristen? Apa jadinya saya kalau jadi orang Kristen? Gimana dengan keluarga saya, suami saya, pekerjaan saya, anak saya, teman-teman saya, lingkungan saya? Nggak mungkin. Sambil minum lagi. Pengen menghindar dari pola pikir seperti itu, tetapi pikiran itu datang sendiri, saudara. Lalu timbullah saya rasa penasaran gitu. Kira-kira gereja itu kayak apa ya? Saya berpikir seperti itu. Ngapain juga saya pergi ke gereja? Kalau ketahuan sama keluarga bagaimana? Mati aku, saya bilang. Dalam hati saya kan. Saudara Tuhan, semakin saya waktu itu menolak, tapi hati kecil saya ini semangatnya jadi besar gitu. Pengen tahu seperti apa gereja. Akhirnya celingak-celinguk, nengok kanan, tengok kiri gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan, lalu saya masuk lewat belakang gereja itu, lalu saya nanya, permisi, ada Bapak Pendeta pastornya?
Yang jaga itu kalau nggak salah itu namanya kan Andi. Beliau itu kerjanya jadi sebagai apa ya, brother kah kalau tidak salah waktu itu. Pokoknya yang membantu pelayanannya pastor. Mbak cari siapa? Pendeta pastor ini ada kah? Maksudnya pastor. Dia bilang, oh iya, pastor sedang pelayanan di Sumenep, beliau bilang. Kan mana pendeta itu seperti apa? Yang saya tahu, yang waktu saya sekolah saya belajar itu ya ada pendeta sama pastor. Kalau ada, karena saya nggak tahu beda-bedanya gitu. Jadi selalu dengan Tuhan. Jadi waktu itu saya dibilangin bahwa pendetanya nggak ada. Saya bilang mau masuk ke gereja, ternyata nggak dikasih, saudara, nggak diizinkan. Nah, beliau bilang, maaf, Mbak ini dari mana? Saya bilang dari Sampang. Mbak mau kesini mau apa? Saya pengen nengok gereja kayak apa. Dan di situ saya ditanya KTP, saya kasih KTP saya. Beliau tuh melihat KTP saya, kita mau dari atas ke bawah. Saya nggak dilihat dari atas ke bawah, tengok dari atas ke bawah. Sampai sini sih, emangnya kenapa sih Mas? Saya bilang, Mbak nih orang Islam, kenapa mau masuk ke gereja? Saya kan bilang mau tahu seperti apa sih gereja itu di dalamnya. Lalu dibilang, itu tasnya apa isinya? Saya bilang, ini jaket. Terus dia bilang, kalau Mbak mau masuk ke gereja, harus hafal doa Salam Maria. Waduh, apa itu? Saya bilang, Mas, kita ini, saya bilang, kita nih orang Islam, apabila kedatangan orang berbeda agama, beliau mau ingin tahu apa masjid, apalagi mau masuk ke Islam, kita nih seneng loh. Lah ini ditanya-tanya saya disuruh hafal doa Salam Maria. Salam Maria aja saya baru lihat dengar sekarang, saya bilang gitu. Ya udah kalau begitu, kalau Mbak ada keinginan mau masuk harus hafal doa Salam Maria. Lalu saya bilang, mana doa Salam Maria yang saya mau hafalkan. Seminggu lagi datang ke sini ya. Jadi saya dikasih jeda waktu itu satu minggu. Dan setelah 1 minggu saya suruh balik lagi ke gereja. Di situ saudara dengan Tuhan, saya pamit dengan suami saya. Saya ada perlu ke Pamekasan, mau nyekar, sekaligus saya pengen tahu kayak apa sih gereja. Tapi suami saya itu ketawa. Mungkin dipikirnya waktu itu saya hanya bercanda atau apa ya. Saya nggak tahu dipikiran suami saya apa. Nanti saya pamit aja gitu. Saudaraku, akhirnya singkat cerita saya masuk di depan gereja itu, saya disuruh menghafal, ketemu lagi dengan si brother itu. Jadi dia bilang, ya udah kalau gitu nggak, coba hafalkan. Karena saya orangnya bingung gitu kan, mau menghafalkan apa? Toh itu bukan doa dalam agama saya waktu itu kan. Jadi acak-acakan saudara. Akhirnya beliau tuh bilang begini, udah 1 minggu dikasih aja tapi nggak hafal-hafal. Lah saya itu kan keinginan saya cuma pengen lihat saja, nggak mau ngapa-ngapain, saya bilang gitu. Akhirnya saya diperbolehkan masuk ke gereja waktu itu. Hal pertama kali waktu saya masuk ke gereja, saudara, saya sepertinya ada rasa girang, ada rasa wow gitu. Ternyata gereja itu luar biasa ya, bagus ya, gini gini gini. Beda dengan tempat ibadah kami gitu. Jadi waktu itu kan saya masih Islam, berbeda sekali. Terus hal yang saya lakukan waktu itu yang membuat brother itu marah adalah karena saya dari Sampang itu ke Makassar perjalanannya 1 jam, saudara. 1 jam tuh panas banget gitu. Jadi saya sudah dikasih peringatan sama brother itu jangan menyentuh apa-apa waktu itu. Tapi saya dimarahin karena saya itu mencuci muka saya tuh di balik pintu itu ada air gitu, seperti apa ya, seperti wastafel lah ya. Itu saya cuci muka, saudara, panasan. Apa sih bilang, lalu si brother tuh mengatakan, ngapain kamu tuh kok pakai itu? Saya kan cuma cuci muka, saya bilang, saya ini kepanasan. Dia bilang marah itu katanya air suci dan lain sebagainya. Jadi saya kalau mau masuk ke gereja, ingin tahu ke gereja, jangan nyentuh apa-apa lagi. Oke, saya nggak nyentuh apa-apa lagi. Jadi di situ saya nengok beliau sambil bersih-bersih kan, pakai kemucing tuh, bersih-bersih segala tempat duduk. Saya ke depan dah kayak orang apa ya, kayak orang di sini bilang kayak orang sepok gitu loh. Jadi kayak orang terheran-heran gitu loh. Oh kayak gini gereja ya, kayak gini ya. Sampai saya tuh naik ke atas. Nyampe naik ke atas dimarahin lagi. Jadi saya berpikir, udahlah kalau gitu, saya bilang, saya mau pulang. Karena kenapa saudara, saya ngerasa kok ribet banget ya jadi orang Kristen gitu. Mau masuk aja ribet, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi di situ saya nggak ada sukacita gitu, mau masuk ke situ lagi nggak ada sukacita. Jadi tapi sepanjang hari, sepanjang malam gitu, saya berpikir begini, tapi benar nggak ya Tuhan yang orang Kristen yang datang dengan saya? Benar nggak ya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, saya bilang, nggak mungkin. Saya nggak yakin waktu itu, nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Tapi saya bilang, Tuhan, entah kenapa waktu itu kok saya ingin rindu sekali pengen sembuh. Saya ada pemikiran,
gimana caranya sembuh-sembuh? Saya sudah waktu itu udah sholat, sudah ngaji, sampai saya itu pun udah sering pakai kerudung gitu kan, di situ. Karena nama juga di kampung ya, sampai saya sering pakai kerudung juga. Tapi kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi saya bilang begini, kalau memang benar, saya sampai harapan saya waktu itu adalah dengan datangnya mimpi itu, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, saya minta bukti saya harus disembuhkan. Kalau saya sembuh, baru saya percaya kalau Tuhannya orang Kristen itu ada. Karena saya nggak percaya, saudara. Saya nggak percaya dengan Tuhan yang orang Kristen atau yang kita sebut adalah Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena di dalam agama Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang ke-24. Jadi seorang nabi tetap aja seorang nabi yang nggak mungkin bisa dijadikan adalah seorang sosok Tuhan gitu. Enggak. Saya bilang saya nggak percaya kalau yang namanya Isa Al-Masih Tuhan. Dan saya jadi bahwa Isa Al-Masih itu tetaplah nabi, bukan Tuhan. Tetapi kenapa ya, saya berpikir gini, tapi kenapa ya, kok orang Kristen mentuhankan nabi kami? Kok orang Kristen kok malah percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Akhirnya di situ saya berpikir, kalau memang benar bahwa Tuhan yang orang Kristen itu ada, sembuhkan saya dari sakit saya. Saudara yang Tuhan, ucapan yang saya ucapan dan pengharapan saya waktu itu hanyalah kepada Tuhannya orang Kristen, saudara. Apa saya bilang? Kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan penyakit saya. Baru saya percaya. Mujizatnya, saudara, Tuhannya orang Kristen itu lambat-lambat sekitar seminggu, beberapa hari kemudian, 1 bulan, nggak ada yang namanya, saudara, ceceran dari kewanitaan saya ini. Nggak ada lagi. Dan sakit saya yang luar biasa, perut bagian bawah saya, itu sudah nggak ada. Dan saya ngerasa, kok saya sehat banget gitu ya. Sampai saya bilang dengan suami saya, Pak, saya nih udah nggak sakit lagi, saya bilang. Saya pengen kontrol ke dokter Bahrawi. Oke lah kalau gitu. Akhirnya saya bersama dengan suami, saya periksa ke dokter Bahrawi. Setelah Tuhan, yang terjadi adalah setelah saya di USG, dokternya kaget. Dokternya tuh kaget. Loh, kok ibu udah bagus? Ibu minum obat apa? Atau ibu minum jamu kah? Enggak, dokter. Saya begini, masa sih Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya? Gak mungkin. Saya bilang gitu, gak mungkin. Gak mungkin lah, saya bilang. Iya bu, ini sekarang ibu udah bagus ini. Rahimnya, dinding rahimnya udah bagus ini bu. Dia bilang. Akhirnya saya gini, oh ya kan dokter. Coba dari turun, naik lagi sampai diperiksa 2 kali. Jadi saya naik lagi, coba periksa lagi dokter. Diperiksa lagi, diwaskir lagi, sembuh. Puji Tuhan. Itulah kesaksian saya pertama, saya bisa disembuhkan dengan Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Tapi saudara dalam Tuhan, itu tidak semerta-merta saya langsung percaya gitu bahwa Tuhan yang orang Kristen itu menyembuhkan saya. Enggak. Jadi dalam perjalanan dari Sampang pergi ke desa Tambelangan, karena suami saya itu kan tugasnya di kecamatan Tambelangan. Sepanjang jalan saya berpikir, masa iya Tuhannya orang Kristen menyembuhkan saya? Tapi saya dalam Tuhan, gak mungkin. Oh iya, dokter itu kan bilang, di pikiran saya, dokter itu kan bilang bahwa kemarin di saat saya sakit, saya nggak akan bisa punya anak lagi karena rahim saya kan rusak. Nah, terjatuhlah di situ pikiran saya. Oke, kalau begitu saya mau minta lagi, yaitu bukti kepada Tuhan yang orang Kristen. Dalam doa saya, saudara, di rumah, karena habis itu suami saya kan pulang kerja lagi, saya berdoa, Tuhan yang orang Kristen, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya mau minta bukti lagi. Saya mau punya anak saya harus perempuan. Karena anak pertama saya adalah laki-laki. Yang kedua, saya mau minta anak yang kedua adalah perempuan. Lah, orang Madura tuh di mana-mana kebanyakan ya begitu. Keras kepala. Dan termasuk saya waktu itu. Karena saya nggak percaya, benar-benar nggak percaya. Sudah ditunjukkan bukti bahwa Tuhan yang orang Kristen itu menyembuhkan. Malah minta bukti lagi. Tuhan Yesus itu kan luar biasa, dahsyat. Akhirnya saudara Tuhan, saya sudah minta bukti. Jika memang benar Tuhan yang orang Kristen yang menyembuhkan saya minta bukti, saya mau punya anak saya itu harus perempuan. Itu sudah niat nawa itu saya. Niat saya itu sudah. Luar biasanya lagi saudara. Setelah beberapa bulan kemudian, saya itu ngerasa sesudah menstruasi, kok perut saya besar ya, saya bilang. Itu menstruasi, saya menstruasi normal.
Tetapi setelah beberapa bulan kemudian, kok perut saya keras gitu. Akhirnya saya bilang dengan suami saya, Pak, kok perut saya ini kok keras ya Pak ya? Apa penyakit saya kambuh lagi ya? Terus suami saya bilang, oh ya udah kalau gitu kita cek lagi Cak Ma. Akhirnya saya diantar lagi ke klinik Adinda, dokter Bahrawi lagi. Di situ dokternya kaget, saya itu hamil 3 bulan lebih, mau jalan 4 bulan, udah mau ke bulan keempat gitu. Saya bilang, dokter, saya ini loh baru beberapa hari yang lalu saya menstruasi baru bersih. Saya bilang, iya Bu, ini sudah ada. Saya kaget, saya menstruasi tapi saya hamil. Sampai sama Tuhan, kehamilan saya kedua ini juga luar biasa. Sampai saya periksa ke bidan di Kecamatan Tembelangan, yaitu ibu bidan namanya Ibu Rosida. Di situ beliau itu geleng-geleng. Saya nggak percaya Bu Pri, kalau Bu Pri itu hamil lalu menstruasi. Kalau gitu nanti kalau menstruasi bulan depan ini datang aja ke tempat saya mau lihatnya. Jadi saudara Tuhan, setelah saya menstruasi, saya datang periksa ke bidan Ibu Rosida itu, dibuka celana saya, ditengok, oh benar hamil, benar menstruasi, dan memang perut saya hamil. Sampai akhirnya saya melahirkan itu sesudah menstruasi juga, saudara, 10 bulan. Saudara Tuhan, saya cerita setelah saya mau melahirkan, saya udah tidur nih. Anak saya laki-laki atau perempuan ya? Kalau anak saya perempuan, berarti anak itu memang dari Tuhannya orang Kristen. Kalau laki-laki berarti bukan. Saya bilang gitu dalam hati saya. Jadi setelah saya melahirkan di tahun baru itu, saya melahirkan, dan saya tanya, dokter, maaf, Bu Rosida, anak saya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Saya waktu itu nangis, saudara. Saya nangis. Apa benar sih? Saya bilang ini, apa benar sih? Anak saya ini dari Tuhannya orang Kristen. Saya kan bukan agama Kristen. Tuhan saya itu Allah. Tapi kenapa kok Tuhan orang Kristen yang ngasih saya anak? Saya juga agama Islam waktu itu. Tapi kenapa kesembuhan itu diberikan dari Tuhan orang Kristen? Saya nangis, saudara. Waktu itu melahirkan saya nangis. Saya nangis kenapa? Saya berdoa. Saya minta kepada Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Tapi kenapa saya dari Sabang sampai dikasih kesembuhan, dikasih anak dalam nama Tuhan yang orang Kristen? Sambung Maaf sebelumnya karena kondisi saya kurang bagus di sini. Tapi saya bersuka cita, saya sangat semangat sekali untuk memberikan kesaksian Bapak Franky. Terima kasih. Di situlah banyak pikiran-pikiran saya waktu itu. Oh, kenapa yang menyembuhkan saya, ngasih saya anak, bukti-bukti itu adalah Tuhannya orang Kristen gitu. Jadi saya berpikir begini, mas saya sih, kok Tuhannya orang Kristen datang pada saya? Saya kan bukan agama Kristen. Lagi pula kalau saya mau masuk agama Kristen, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang begitu. Bagaimana dengan pernikahan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Karena waktu itu saya ngajar di SD Beringin 2 di Tambelangan. Saya sebagai guru SD, Pak. Saya ini, bagaimana dengan pekerjaan saya, tetangga saya, teman-teman saya, keluarga besar saya. Jadi, karena udah banyak pikiran seperti itu, saya lalu di saat santai, saya bilang dengan suami saya, Pak, kalau misalnya nih, saya jadi Kristen bagaimana, Pak? Kamu tuh nanya kayak orang sudah gila aja. Mungkin kemarin kamu yang sakit kebanyakan obat kali, makanya kamu tuh jadi gila. Dia bilang, kenapa kamu nanya seperti itu? Karena kan dari mimpi seperti itu, terus dari saya sakit, saya punya anak, itu kan niat saya kan minta buktinya sama Tuhan yang orang Kristen. Aduh, kamu tuh udah gila, kamu tuh mah. Kamu tuh enggak aneh, dia bilang. Yang pasti ya, ingat, kamu tinggal di lingkungan mana? Pekerjaan aku ini apa? Kalau sampai kamu jadi Kristen, kamu diapa-apain sama orang di sini, itu bukan tanggung jawab saya. Saya diam, dah. Ingat, kamu kalau mau jadi Kristen, bilang aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Kalau kamu nggak usah mau jadi orang Kristen, kamu nggak usah bawa-bawa anak, apalagi saya. Saya bilang, iya Pak, saya nggak akan bawa-bawa kamu, saya nggak akan bawa anak-anak, saya bilang. Jadi saudara Tuhan, disitulah karena saya sudah plong, udah bilang dengan suami saya. Jadi waktu itu saya buka-buka waktu itu Facebook ya, tahun sudah berjalan, kelahiran anak saya tahun 2006, saya sembuh dari sakit 2004, setelah melahirkan anak perempuan 2006, udah saya semangat buka-buka sosmed waktu itu. Saya mikir, saya mencari yang namanya kitabnya orang Kristen tuh di mana ya, sampai saya berusaha tuh, karena saya nggak tahu di mana yang jual, sampai pergi ke Sampang, cari-cari toko buku, nggak ada.
Sampai cari ke Pamekasan di toko buku nggak ada. Saya tanya ke brother yang gereja Katolik, beliau katakan bahwa jemaat aja nggak semuanya pegang Alkitab. Terus di mana? Di Gramedia. Sampai saya cari di Gramedia di Surabaya waktu itu tidak ada. Saya bingung, saudara, waktu itu. Kayak apa sih? Penasaran saya itu. Susah banget ya. Udah mau jadi orang Kristen nggak susah, masuk ke gereja susah, mau cari Alkitab aja susah. Jadi sering Tuhan. Jadi waktu itu saya gunakan sosmed. Saya buka profil-profil kawan-kawan saya waktu itu satu persatu. Nah, ternyata ada saya berkawan dengan salah satu orang Kristen ya. Beliau berasal dari Jawa, tapi tinggal di Sulawesi, di Luwuk. Jadi waktu itu saya bilang, laki-laki. Jadi saya bilang, Mas, Mas punya Alkitab kah? Saya bilang, emang kenapa? Kalau ada bagilah satu, Mas. Loh, kamu kan Islam, gimana kamu kalau nanti baca Alkitab? Saya kan pengen tahu, kamu memang benar-benar pengen tahu kah? Kamu pengen benar-benar baca kah? Nggak kamu apa-apakan kan Alkitabnya? Enggak, Mas, aku penasaran aja, Mas. Aku udah nyari kemana-mana tapi nggak ada. Akhirnya aku singkat cerita, akhirnya beliau itu namanya itu Mas Suryo Jatmiko. Beliau kerja jadi guru ya, suami istri guru di Luwuk. Dan yang kenal pertama adalah suaminya. Sampai sekarang kami seperti saudara ya, bersama suami istri tersebut. Jadi waktu itu Mas Jatmiko bilang, terus bagaimana ini saya ngirimnya? Oh, kalau gitu dimasukkan ke kardus sepatu. Jadi saudaraku terkesan Tuhan, karena rumah saya yang dengan suami itu tugasnya itu jauh di Kecamatan Tambelangan, jadi dikirimkan ke rumah saya di Jalan Imam Ghazali, sebelah rumah saya itu deketan dengan Pondok Pesantren Al Haramain. Pondok pesantren tertua di Sampang, terbesar di Sampang. Rumah saya itu deketan sebelahan. Jadi dikirimnya itu dari kotak sepatu. Saya bilang dengan kakak saya, Mbak, nanti kalau misalnya ada paketan, itu paketan buat saya, tapi itu teman saya, dia pesan sepatu. Jadi waktu kakak saya itu bilang paketan udah datang, baru saya lihat kalau Alkitab itu seperti itu. Dan puji Tuhan, sama beliau saya dikasih dengan sampulnya juga, sampai sekarang terawat juga. Alkitabnya ada dengan sampulnya sampai sekarang, sampai saya simpan. Itu ada sejarah pertama kali Alkitab saya. Saudara kasih Tuhan, waktu buka itu pelan-pelan saya nih, kok kayak buku ya? Saya pikir baca sedikit-sedikit, oh begini, oh banyak, ternyata di Alkitab itu banyak kita diajari dengan tentang hukum-hukum saling mengasihi, kita harus bersabar. Saya banyak belajar bersabar di situ, saudara. Dan itu pun saya sembunyi-sembunyi dari suami waktu itu, karena saya dah bilang kalau saya pasti akan baik-baik, saya akan simpan. Cuma saudara Tuhan, sesuai dengan Alkitab ya, bahwa siang tidak bisa bersatu dengan malam atau gelap dengan terang. Rumah tangga saya lambat tahun juga kurang baik. Ya saya nggak tahu kenapa. Yang pasti suami saya sudah berubah. Waktu itu sih karena saya belum menyadari, belum banyak belajar tentang masalah Alkitab, kenapa suami saya berubah dan sebagainya. Ada perasaan-perasaan itu waktu itu patah hati ya. Saya bilang begini, Tuhan orang Kristen, aku ini loh semakin belajar Alkitab, kok saya dengan suami saya kok makin nggak baik gitu. Singkat cerita saudara, akhirnya saya dengan suami saya itu bercerai. Memang kalau dari alasannya sih, memang karena sudah berbeda juga. Saya sudah lebih cenderung ke Kristen, suami saya juga ke Islam. Tapi awalnya saudara puji Tuhan, saya menyalahkan Tuhan waktu itu. Tuhan orang Kristen. Setelah saya bercerai, saya menyalahkan Tuhan. Tuhannya orang Kristen, kenapa sih saya ini baru belajar, baru memulai belajar. Saya sudah bercerai dengan suami saya. Saya waktu itu hanya mempunyai 2 orang anak saja yang saya bawa. Itu pun sangat susah sekali keadaan saya, saudara. Karena saya harus keluar dari asrama perintis di Sampang yang saya tempati sebelumnya dengan suami saya, karena kan saya sudah bercerai. Jadi di situ saya ngontrak kos bulanan waktu itu dengan 2 anak saya. Disitulah memang sangat terasa berat sekali. Singkat cerita saudara, yang membuat saya menangis dan terseduh-seduh sampai saya menyalahkan Tuhan banget waktu itu, waktu anak saya itu main dimarahin sama bapak kosnya. Saya masih ingat itu, gara-gara mecahkan putaran keran air. Anak saya sudah dimarahin luar biasa dengan pemilik kos itu. Saya nangis ke belakang kosan, saya nangis itu.
Tuhan ya orang Kristen, kenapa sih hidup aku ini sekarang tambah susah? Saya jadi orang Kristen tambah susah, saya sudah cerai, udah uang nggak ada. Terus pernah saya itu masak, cuma masak air, tapi saya nggak tahu kenapa. Kok ada teman, nggak apa-apa, kamu udah makan belum? Sampai anak saya yang pertama tanya, Mam, adik itu nangis mau makan, mama masak apa tadi, air terus Mama, katanya. Adik itu nangis, dia bilang, mama udah punya apa-apa. Terus kawan saya tuh ngasih gitu loh, udah kamu beli ke depan. Saya dikasih 1 karung beras, saya nangis sudah. Saya nangis. Di saat saya nangis, di saat saya patah hati, di saat saya udah ngoceh gak karu-karuan, Tuhan yang orang Kristen udah bikin saya melarat, Tuhan yang orang Kristen yang bikin saya susah. Padahal saya baru masuk Kristen udah begini gitu. Kok ada orang yang datang, teman saya ngasih saya 1 karung beras. Dan disitulah saya bilang, kok saya aja jarang ketemu dengan dia, ngapa dia ketemu dengan saya sekarang kok sampai bisa ngasih saya 1 karung beras. Nah, saya habis itu terima kasih, saya nangis lagi ke belakang rumah. Tuhan orang Kristen, saya nggak punya papa, rumah nggak ada. Saya bilang, yang ada cuma rumah orang tua. Saya bilang, Tuhan orang Kristen, saya tuh pengen tanah yang di sana aja. Saya bilang, saya nggak mau sendirian waktu itu, saudara. Tuhan orang Kristen, aku tuh pokoknya mau tanah itu, tanah di belakang kosan saya. Tanahnya luas, saudaraku. Luasnya itu 555 meter persegi. Yang saya tunjuk itu memang jauh dari akal saya gitu loh. Karena saya saking marahnya gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Tuhan yang orang Kristen. Aku mau rumah, aku mau tanah itu, saya bilang. Luar biasanya lagi, saudara. Beberapa hari kemudian, anak dari orang pemilik tanah itu datang ke rumah. Yan, kamu mau itu kah beli tanah di belakang kosan tuh? Punya bapak mau dijual. Mana aku punya uang, saya bilang gitu. Bisa lo nanti nyicil. Akhirnya, duh susah juga ini. Nantilah kalau kamu mau beli hubungin saya. Akhirnya saudaraku, tidak berapa lama kemudian ada kawan saya datang. Dia ngajak saya itu kerja di asuransi waktu itu. Saya belajar gimana caranya mencari nasabah dan sebagainya. Tapi saudara Tuhan, luar biasanya saya sebagai agen itu bahkan 1 bulan saya kerja jadi agen asuransi. Saya menjadi top agent di SB 9 Surabaya waktu itu. Dan 1 bulan saya mendapatkan gaji lumayan gitu. Sampai akhirnya saya bisa nyicil tanah. 1 bulan kerja, saudara. Sampai disitulah saya berpikir, kok bisa ya saya beli tanah itu? Saya nyicil sampai 3 kali, saudara. Disitulah saya tuh berpikir, sebagai orang yang mau dapat tanah, namanya juga manusia ya saudara ya. Tuhan, saya ini kan bandel, manja juga sama Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen, karena dulu saya kan belum dibaptis, saya belum masuk Kristen. Jadi kalau berdoa saya bilang Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya ini kan udah punya tanah, saya pengen punya rumah, nggak usah besar-besar deh, cukup saya kayak anak saya aja. Luar biasanya lagi saudara, 2 tahun menjanda. 2 tahun menjanda udah bisa beli tanah, bisa bangun rumah saudara. Bayangkan saudara, sampai orang tuh nengok saya tuh kayak apa gitu. Padahal 10 tahun saya menikah dengan mantan suami saya yang polisi ya. 10 tahun saya nggak punya rumah pribadi. Saya mau cerai aja kemarin, masih mau membangun rumah, itu pun mau nyicil. Itu pun diminta sama mantan suami saya kasih. Yang penting dikasih anak waktu itu. Nah ini ikut Tuhan yang orang Kristen, 2 tahun bisa beli tanah, bisa punya rumah saudara. Saya waktu itu berpikir, Tuhan yang orang Kristen itu baik. Tetapi karena berhubung saya tidak pernah sembahyang, saya tidak pernah berbaur dengan orang-orang Kristen, saya hanya sibuk memikirkan waktu itu gimana caranya saya bisa punya uang banyak gitu kan. Saya harus kejar ketinggalan saya kemarin, fokusnya ke pekerjaan. Akhirnya saudara, itulah manusia ya. Kalau Tuhan itu sangat baik, manusia punya nafsunya itu sangat banget. Akhirnya saya itu nggak fokusnya mencari Tuhan, tapi fokusnya mencari nasabah gitu. Sehingga singkat cerita saudara, saya itu pulang dari Surabaya, saya pulang dari Surabaya pakai motor sendirian. Nyampe di rumah jam 1. Mau subuh sekitar jam 2 jam 3, saya terbangun karena saya mau pergi ke toilet gitu kan. Saya nggak bisa melihat saudara. Bisa melihat, yang saya rasakan adalah muntah. Saya bilang, aduh mau mati aku saya mau mati ini, saya bilang. Nggak bisa nengok. Akhirnya HP itu saya pencet-pencet sembarangan. Kan ada salah satu HP saya itu yang HP center. Pencet minta tolong ke kawan untuk bawa saya ke rumah sakit. Setelah saya dibawa ke rumah sakit saudara, dokter itu mengatakan setelah diperiksa sekitar jam 6 saya diperiksa, saya katanya
penyempitan pembuluh darah di otak katanya, dan harus dikirim ke Surabaya. Jadi di situ saya berdoa. Saya waktu itu belum bisa melihat. Waktu itu saya nanya sama adik saya dan juga kawan saya nanya, sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 6. Kenapa katanya? Saya berdoa. Saya minta ampun waktu itu. Tidur saya itu udah melingkar begini. Dan saya bilang, Tuhan ya orang Kristen, saya mohon ampun Tuhan. Dirimu udah baik sama saya, tapi saya ini jahat. Nggak pernah saya ibadah, nggak pernah saya mau berusaha masuk ke gereja. Saya nggak pernah berusaha bagaimana saya bisa belajar lebih dekat apa itu Kristen dan lain sebagainya, tapi saya sibuk mencari uang. Kalau Tuhan yang orang Kristen memberikan saya satu kali kesempatan lagi sembuhkan saya mau ikut apa katanya Tuhan yang orang Kristen, saya mau ikut. Singkat cerita saudara, tidak lama kemudian ya, saya bisa melihat beberapa lama kemudian saya bisa melihat di mana waktu itu yang saya lihat, karena saya nggak dapat tempat ya di UGD, ada orang segerombolan menangis kecelakaan waktu itu, ada yang kepalanya pecah. Aduh, saya nangis. Aduh Tuhan, itu kecelakaan. Itu artinya dia nggak sakit tapi meninggalnya tiba-tiba. Ada yang kakinya sobek lah, terkebelah gitu karena kecelakaan. Tambah ngeri lagi. Aduh, kenapa saya baru dikasih melihat sama Tuhan itu, kenapa lalu yang ngeri-ngeri yang waktu itu saya nengoknya saudara. Saya minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan yang orang Kristen, berikan saya kesempatan untuk sembuh. Lalu dokter bilang, Ibu sudah siapkah? Ambulans sudah siap karena mau dibawa ke Surabaya. Saya bilang, enggak, saya enggak mau ke Surabaya, saya mau pulang. Tapi nggak bisa Bu, kita udah nyiapkan ibu ini biar di sana diperiksa lebih detail lagi. Karena ibu itu muntah-muntah udah nggak ada apa-apa. Terus di sini juga kamar rumah sakit udah penuh. Lalu saya bilang enggak, saya mau pulang. Akhirnya saya kasih perjanjian bahwa saya tanda tangan kalau ada apa-apa jadi dengan saya, ya rumah sakit nggak bertanggung jawab gitu. Singkat cerita saudara, sampai di rumah saya sendiri, baru mau turun dari becak, karena rumah saya itu kan dekat dengan rumah sakit. Baru turun dari becak, saya naik becak, ada orang meninggal. Saya tanya, siapa yang meninggal? Pak Haji. Saya lupa Pak Haji siapa namanya. Dia sakit apa? Nggak tahu, dia tidur, tahu-tahu dia lalu meninggal. Aduh, saya buka pintu dalam rumah, saya langsung cium lantai. Tuhan ya orang Kristen, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau ikut apa katanya Tuhan ya orang Kristen aja. Yang penting saya kasih sembuh, saya kasih kesempatan untuk saya hidup. Jika cerita saudaraku, malamnya, pas waktu tengah malam, saya tidur, terbangun. Karena kenapa? Seperti ada suara, anakku, engkau akan melayaniku. Apalagi nih Tuhan yang orang Kristen ini, saya bilang. Tidur lagi. Lalu di mimpi saya tuh melihat peta Indonesia, saudara. Yang menyala merah itu adalah Pontianak. Jelas sekali di situ Pontianak itu menyala seperti ada lampunya. Anakku, engkau akan melayaniku. Saya bilang begini, ada apa ini Tuhan yang orang Kristen ini? Kenapa saya harus anakku akan melayani? Melayani itu seperti apa? Saya bilang begini kan. Ada aja Pak. Nggak mau saya ke Pontianak. Saya bilang, nggak mau saya ke Kalimantan, Tuhan yang orang Kristen, nggak mau saya. Tidur lagi. Subuh lagi, sosok mimpi saya, di mimpi saya. Aku, engkau akan melayaniku. Yang saya lihat di situ peta Kalimantan lagi, yaitu Pontianak. Saya bilang, aduh, saya bilang, ampun, Tuhan yang orang Kristen, ampun. Saya bilang, saya nggak mau ke Kalimantan. Bukan rahasia umum lagi ya. Waktu itu karena ada perasaan takut saya saja. Di Kalimantan tuh orang Dayak. Udah pernah bunuh, makan orang Madura, perang dulu. Aduh, saya ini nggak punya keluarga di sana. Kalau saya diapa-apain sama orang Dayak, ampunlah saya. Saya nggak mau Tuhan yang orang Kristen. Kenapa sih nggak bisa saya pergi ke Sumatera, pergi ke Sulawesi, ke Bali, ke Papua, nggak apa-apa. Saya bilang, jangan ke Kalimantan. Saya bersikeras waktu itu. Setiap hari, setiap malam, lebih sering saya mimpi anakku, engkau akan melayaniku. Akhirnya, karena saya nggak mau, karena saya sakit itu sekitar bulan Februari ya, sekitar Januari, Februari gitulah, saya lupa. Saya sakit itu 2014. Ya. Karena saya kan bicara 2011 dengan mantan suami saya yang polisi itu, dan 2014 itulah saya sakit, dan saya sama Tuhan, saya disuruh ke Kalimantan. Cuma saya meskipun nggak mau. Singkat cerita saudara, di bulan April saya sakit saya ada penyakit kulit. Seperti bopeng-bopeng gitu. Kalau di bahasa kedokterannya herpes kali ya, herpes. Sampai di mana-mana seluruh badan saya, sampai ke coreng muka saya. Pokoknya semuanya, sampai banyak sekali pokoknya kayak penyakit apalah. Penyakit kulit lah, menyeramkan, dan itu bau lagi. Bau sampai saya
berobat, saya suntik, saya minum obat sampai ke dokter Yuliono waktu itu ya, dokter Yuliono, saya pergi berobat, suntik, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya di bulan April itu saya bilang begini dengan Tuhan, oke lah, Tuhannya orang Kristen. Kalau memang saya disuruh pergi ke Kalimantan, kalau begitu saya mau nitip anak saya, tunggu sampai bulan Juni karena untuk kenaikan kelas. Saya bilang, saya akan ada perjanjian dengan Tuhan. Oke lah, Tuhannya orang Kristen, saya akan pergi di bulan Juni sekalian kenaikan kelas, saya titipkan anak saya dulu ke Semarang, karena di Semarang saya itu ada tante, dan tante saya itu suaminya petinju, pelatih tinju, mantan pelatih tinju Chris John. Om saya namanya Sultan Rambing, om saya, karena Om Sultan Rambing itu menikah dengan kakak dari mama saya. Mama saya kan Madura, nah punya kakak perempuan namanya Mei. Nah, beliau tuh menikah dengan Sultan Rambing, jadi istri Sultan Rambing itu adalah tante saya. Singkat cerita, saudara, saya nitipkan anak saya, kamu kemana? Saya mau merantau. Saya bilang begitu ke tante saya mau merantau. Oh, oke lah kalau gitu, anak-anak titipkan sini dulu biar kamu merantau. Jadi saya itu bilangnya merantau, saudara. Setelah sampai, saya masih sakit tuh, dari bulan April sampai bulan Juni saya kena sakit-sakit kulit itu. Akhirnya karena dari saya punya kenalan, jadi kenalan dari via Facebook ya, punya kenalan perempuan. Di situ ada namanya Kak Linda. Di situ saya bilang mau pergi ke Kalimantan, mau jalan-jalan, saya bilang. Di situ, saudara, saya sama oleh kawan saya perempuan itu dijemput ya di Kabupaten Sanggau. Saya diajak mandi, saudara. Saya diajak mandi. Saya punya sakit kan, tapi saya nggak ngomong, saudara. Saya nggak ngomong. Cuma di muka saya itu udah agak bersih gitu loh. Yang sakitnya tuh sampai bau, saudara. Jadi singkat cerita, saya diajak mandi sama Kak Linda itu pergi ke Riam Veteran di Kabupaten Sanggau. Saya waktu dibawa pertama kali begini, saudara. Kan waktu itu saya belum mengenal Tuhan, masih belum bertobat benar-benar. Jadi di situ saya, airnya jelek, airnya banyak banyak daun-daunnya ini itu, masihlah ada kesombongan dalam diri saya. Tapi saya diajak mandi ya takut, karena takut dia orang Dayak gitu kan. Takut aja saya nyemplung gitu. Mujizatnya, saudara, saya oleh Tuhan yang orang Kristen disuruh Kalimantan. Saya datang ke Kalimantan, saya mandi air Kalimantan, sembuh, saudara. Itu luar biasanya, sembuh. Saya bilang, Tuhan, saya sembuh. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya mau pulang. Saya kan masih bandel. Saya bilang saya nggak mau tinggal di Kalimantan. Hati saya masih belum menerima waktu itu, saudara. Akhirnya setelah saya sembuh, saya pamit sama kawan saya pulang lagi ke Madura. Setelah pulang ke Madura, saya mau makan, saudara. Makan nggak ada rasanya sama sekali. Sampai garam, nih, saya tuangkan ke lidah saya, nggak ada rasanya. Mau garam, gula, apa, nggak ada rasanya. Saya pergi ke Monumen, mau beli ayam panggang ternyang itu, nggak ada rasanya juga. Pedas pun nggak ada. Cabai saya makan nggak pedas. Singkat cerita, saudara, setelah 1 minggu, akhirnya saya bilang begini, oke lah, Tuhannya orang Kristen, saya akan pergi ke Kalimantan, saya kembali. Tapi janji saya satu sama Tuhannya orang Kristen, jangan sampai saya dibunuh sama orang Dayak, jangan sampai saya mati kelaparan. Pokoknya Tuhan orang Kristen harus pelihara saya dan anak-anak saya. Saya jual semua piring-piring, sudah nggak ada duit nih, saudara. Habis saya jual piring-piring semua, barang-barang saya di dalam rumah, saya beli tiket, saya nyebrang pakai via laut ya. Saya pergi ke Pontianak, ke Kalimantan. Disitulah ada uang sedikit, dan meskipun saya nggak kerja di asuransi itu, saya masih ada sedikit pemasukan lah, meskipun saya masih belum ada pekerjaan tetap di Kalimantan. Saya bisa ngontrak waktu itu. Singkat cerita, saudara kasih Tuhan, setelah kembalinya saya yang kedua kali itulah Tuhan memberikan saya banyak talenta. Talentanya itu diantaranya saya bisa, pernah ada kecelakaan 2 orang, saya ngurut tuh sembuh, padahal saya nggak pernah punya pengetahuan ngurut. Kayak gini aja, ngurut aja, sembuh, saudara. Dan akhirnya karena saya setelah menikah tidak pernah dikirim uang dengan mantan suami, saya menghidupi 2 orang anak kan yang saya titipkan ke tante saya mempunyai pemikiran kalau saya itu harus kerja gitu. Sampai saya pernah kerja ke Malaysia. Kerja saya di Malaysia itu, saudaraku, jadi kuli, atau bahasa kerennya pembantu, saudara. Singkat cerita, saudara, setiap kali aku cuci piring, saya nangis. Cuci piring saya nangis di Serian, Malaysia. Aduh, kenapa ya saya ini jauh-jauh dari Madura, kok datang ke sini cuma jadi pembantu? Netes air mata saya. Apalah katanya orang keluarga aku nih kalau saya kerja jadi pembantu. Saya ini sarjana, ngapa saya jadi pembantu? Saya nangis, saudara. Kenapa hidup jadi orang Kristen ini kok susah banget ya? Hidup saya memang dari nol berdatang ke Kalimantan, dari nol, saudara. Itu saya bisa pergi dengan toke saya untuk saya sembahyang. Nah, disitulah saya senang. Sembahyang saya di Malaysia itu, saudara. Di situ saya banyak
belajar juga. Terus saya ada bangganya juga gitu. Ada bangganya juga sih ikut Tuhannya orang Kristen gitu, ada bangganya juga. Singkat cerita saudara, akhirnya saya punya teman saya punya temen nih pendeta gitu. Akhirnya dia bilang, saya ini pengen dibaptis. Saya bilang, gimana ya kalau dibaptis? Akhirnya kawan saya itu ngajak ke seorang pendeta. Saya dibaptis di Riam, Telogah di daerah Kebayan. Di situ hati saya damai, dibaptis saudara, rasanya damai banget. Kok nggak ada beban sama sekali, pikiran apa gitu. Terus hati saya itu saudara, setelah itu saya kerja lagi kan ke Bali, hati saya tuh nggak nangis lagi, nyuci piring tuh girang-girang saudara, senang, biarin aja. Apa yang saya ingat waktu itu lagu pujian ya, suka-sukamu Tuhan, itu yang saya ingat, suka-sukamu Tuhan, sambil nyuci-nyuci kan jadi pembantu, kadang ngantar-ngantar makanan, ya senang-senang aja, lepas aja. Sudah dibaptis mau jadi pembantu pun lepas aja. Yang awalnya ada perasaan malu, ada perasaan apa gitu, udah nggak ada lagi saudara. Saudara kasih Tuhan, setelah itu saya dikasih berkat luar biasa sama Tuhan. Akhirnya saya bisa menjemput anak saya. Dua-dua anak saya bawa ke sini. Karena anak yang pertama bilang, "Mah," dari telepon, "Mah, aku mau ikut mama. Aku mau ikut mama. Pokoknya mama mau jadi Kristen, aku pun juga mau ikut Kristen, Mah. Mama jemput aku ya, Mah." Padahal saudaraku, saya sudah lama kesulitan untuk menghubungi anak saya. Karena saya nggak tahu juga kenapa katanya HP anak saya hilang. Tapi nggak taunya anak saya itu telepon saya, anak saya sakit dan minta dijemput mau ikut saya. Pokoknya apa-apa mau ikut saya. Jadi saya berpikir begini, kemarin saya nyimpan uang, ternyata Tuhan sudah sediakan untuk saya jemput anak saya. Saya jemput anak saya. Jadi singkat cerita, dua anak saya bawa semua saudaraku ke Kalimantan ini. Saya berpikir lagi bahwa anak saya sudah senang bahagia di sini. Saya berpikir lagi, Tuhan, saya ini kan nggak tahu apa-apa. Saya nggak terlalu pintar untuk berdoa. Saya untuk begini belum terlalu pintar kayak orang-orang gitu kan. Sedangkan saya juga di sisi lain harus menghidupi kedua anak saya. Keluarga saya sih yang sudah tahu saya Kristen dicecar, disangkanya saya ini punya gaji saudara. Kamu pasti ya masuk Kristen itu, udah ketahuan dari Facebook ya, dari Facebook. Baru setelah anak saya kesini semua, berani saya saudara posting tentang masalah firman Tuhan dan lain sebagainya. Di situ saya mulai berani. Toh anak saya sudah ada gitu. Di situ kamu pasti digaji ya gini. Pokoknya semuanya. Semua orang mengatakan kalau saya masuk Kristen itu karena laki-laki dan saya masuk Kristen karena saya digaji dan lain sebagainya. Padahal enggak saudara. Sampai detik ini, mulai dari pertama saya mau belajar sampai sekarang saya pelayanan, saya tidak pernah ada gaji. Bahkan pelayanan pun saya mandiri saudara. Mandiri dari hasil saya bekerja juga. Juga dari keluarga saya juga bekerja. Anak-anak saya juga jualan saudara. Jadi kami sama sekali tidak ada gaji dapat dari orang karena kita masih Kristen, tidak ada. Kalau ataupun saya jadi seorang hamba Tuhan, saya dapat gaji, itu juga nggak ada. Semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan kepada saya. Sampai saat ini saya bisa ada. Kita saudara, disitulah dari kalian saya rasanya mau pulang, saya mau sekolah teologi saudara. Saya di situ main HP, saya bilang, saya bikin status, saya mau sekolah teologi tapi nggak ada biaya, gimana ya? Saya nggak ada biaya saudara. Karena saya juga bekerja menghidupi anak saya harus membayar uang sekolah anak saya di yayasan. Akhirnya ada beberapa pendeta yang menghubungi saya, tapi saya tolak. Akhirnya saya masuk ke sekolah teologi Eklesia di Pontianak. Pimpinan saya adalah di situ adalah Bapak Barnabas ini. Di situ luar biasa artinya pengalaman saya sekolah teologi itu luar biasa saudara. Luar biasa itu begini, saya nggak berdoa. Bagaimana caranya ya? Nggak berdoa sampai disuruh mimpin doa. Padahal saya itu masuk sekolah teologi itu jurusan teologi kependetaan. Tapi di saat saya disuruh berdoa, saya bingung saudara, bingung. Sampai pernah saya diejek sama kawan saya. Kamu itu mau masuk ke sekolah teologi pendetaan, suruh berdoa nggak tahu, mana mau jadi pendeta gini. Saya biarkan aja. Ya nggak apa-apa. Cuma saya bilang begini, kamu kan anaknya pendeta, wajar kamu pandai berdoa. Kalau saya dari Madura sana. Saya bilang, saya orang Islam asli. Nah kalau saya nggak tahu berdoa ya wajar. Saya bilang begitu, nggak apa-apa, terserah kamu mau apa. Lambat laun saudaraku, puji Tuhan, saya bisa belajar berdoa. Akhirnya saya juga dikasih kepercayaan dari Bapak Pendeta Yuel Sinuryadi. Saya pelayanan ke perusahaan sawit BPK, Bumi Pertama Katulistiwa. Jadi saudaraku, di situ saya dikasih kepercayaan, saya melayani jemaat di perusahaan sawit. Puji Tuhan, selama pelayanan di situ luar biasa banyak. Ada ceritanya juga yang luar biasa saudaraku. Di saat saya di lingkungan saya di mes itu adalah orang Madura berderet semua. Orang Madura, orang Jawa, orang Dayak. Jadi kalau yang di depannya itu pintu itu Salom, berarti beliau orang Nasrani. Tapi di sebelahnya adalah orang Islam, sebelahnya lagi orang Nasrani. Jadi luar biasa di situ. Di saat itulah saya melayani
Saya disambut oleh Ibu Anci yang luar biasa baik dengan saya sama saya pelayanan di sana. Dia mau support saya. Terus ada kejadian yang harus saya berikan kesaksian, saudaraku. Di situ di saat ada salah satu jemaat, istri sebelumnya bukan jemaat sebelumnya, tapi ada seseorang yang katanya anaknya itu kan sering ikut sembahyang, anaknya saja satu ikut sembahyang. Terus anaknya itu bilang, "Bu," datang ke mes saya, "Bu, saya kemarin mimpi mama saya kan sakit nih Bu, udah setahun lebih, mau 2 tahunan lah Bu sakit, keluar masuk ke rumah sakit. Saya melihat ibu tuh berdoa dan mama saya sembuh Bu." "Oh iya kah? Bisa kayak saya minta tolong Bu kalau saya ibu mendoakan anak saya." "Oh oke." Saya langsung pergi ke rumahnya. Di situ saudara dengan Tuhan, hal yang pertama saya masih belajar. Apalagi saya langsung dikasih sebuah pekerjaan dari Tuhan yang buat saya tuh berat banget gitu loh. Saya langsung dipercayakan sama orang suruh mendoakan orang sakit. Sedangkan saya berdoa aja masih pelita-pelintut gitu kan, masih baca-baca Alkitab. Masih saya kadang harus ngomong curhat dengan Tuhan juga. Saya selalu bilang, "Tuhan," sampai saya mendengar begini. Ada orang Madura sebelah. Orang mana bisa orang murtad itu bisa mendoakan orang sakit. Ketawa. Saya diketawain saudara. Ada yang Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah diberkati melalui kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang berasal dari Pulau Madura, yang dimana kita bisa menyaksikan bagaimana pengalaman hidup seorang ibu tersebut, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya, bahkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Dan kita bisa melihat bagaimana proses perjalanan hidup yang dilalui dan dialami oleh seorang ibu tersebut, dan bagaimana ketika dia mengalami satu penyakit dan pada akhirnya dia menyadari bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan, bahkan memulihkan kehidupannya. Sehingga pada waktu itu ketika dia sungguh-sungguh berharap, bahkan beriman dan percaya kepada Yesus, dan pada saat itu juga dia mengalami pemulihan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan percaya, berharap dan berseru kepadanya, pasti mujizat itu akan kita rasakan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 berkata demikian, "Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Dan hal inilah yang dialami oleh setiap umat manusia yang percaya kepadanya, bahwa Yesuslah yang memikul setiap kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Maka dari itu ketika kita datang kepada Dia, Dia pasti akan memberikan pemulihan kepada kita, damai sejahtera kepada kita semua. Bahkan keselamatan yang pasti ketika kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan manusia. Dan kiranya kita terus berdoa untuk ibu ini supaya dia terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Yesus Kristus dan terhadap sesama. Dan kiranya melalui kesaksian ibu ini banyak orang yang diberkati dan mengalami anugerah dan keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.